wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang senantiasa Allah tancapkan di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas hidayah Islam wa sunnah. Baiklah ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada sore hari ini di puasa yang ketiga, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan Allah menjadikan semua amal ibadah kita sebagai wasilah untuk mendapatkan rahmatnya dan ampunannya. Semoga kita bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab. Hadirin yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, pembahasan kita dari pembahasan karakteristik penghuni surga, yang mana kita dalam hal ini menyebutkan apa-apa yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Az-Zawjiyah di dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, di mana beliau menyebutkan bahwasanya karakteristik penghuni surga itu yang pertama beliau menyebutkan surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Dan ini sudah kita bahas. Kemudian yang kedua ayat yang beliau bawakan adalah surat At-Taubah ayat 100. Dan yang ketiga yang kita bahas insyaallah sore ini adalah surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Di beliau ketika menyebutkan karakteristik penghuni surga, Imam Ibnul Qayyim, yaitu ternyata beliau menyebutkan ayat, menyebutkan ayat-ayatnya saja. Di mana di sini mempersilahkan kepada kita untuk mempelajarinya. Baik, ikhwan fiddin rahimakumullah, surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya, alladzina, yaitu orang-orang idza dzukirallah, yang apabila disebut nama Allah ya, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, wajilat, hatinya bergetar, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan alaihim, atas mereka, ayatuhu, ayat-ayat Allah, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Alladzina yunfiqu alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan yang memberikan, menafkahkan rizki mereka ya, dan menafkahkan rizki yang kami berikan kepada mereka. Artinya bersedekah. Menafkahkan dari sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itulah orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Lahum darajatun inda rabbihim, bagi mereka derajat di sisi Rabb mereka. Wa maghfiratun, dan ampunan. Wa rizqun karim, serta rizki yang mulia. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 ini, lebih kurang Allah menyebutkan ada 5 ciri orang-orang penghuni surga. Dari surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3 ya. Ada 5. Di ayat 2, di ayat yang kedua, Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang beriman itu adalah apabila dibacakan, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Bergetar. Apa yang dimaksud dengan bergetar, ikhwan fillah? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan bergetar adalah mereka merasa takut kepadanya sehingga mereka pun melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Jadi yang dimaksud bergetar, ya, bergetar itu bukan bergetar bahasa kita, bergetar ya. Yang dimaksud dengan bergetar di sini adalah merasa takut kepadanya. Jadi ketika disebut nama Allah, yang hadir itu rasa takut. Ya, yang hadir itu rasa takut. Kemudian rasa takutnya itu membawa kepada apa? Fi'lu ta'at. Dengan menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itulah takut yang sejati. Jadi kalau ada orang mengaku takut kepada Allah, akan tetapi dia justru berbuat dosa dan maksiat, maka takutnya itu adalah dusta. Ya, dan ikhwan fillah rahimakumullah, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia itu disebabkan adalah tidak adanya rasa takut kepada Allah. Atau ada rasa takut kepada Allah tapi sedikit.
Semakin banyak seseorang melanggar syariat Allah, berarti semakin besar, ya, semakin sedikit rasa takutnya kepada Allah. Semakin banyak yang dilarang, yang dilanggar, berarti semakin kecil rasa takutnya kepada Allah. Berarti imannya pun semakin kecil. Dan ikhwani fiddin rahimakumullah ya, rasa takut di dalam hati manusia, di dalam hati kita itu harus ada. Karena itulah di antara benteng yang dapat mencegah kita dari berbuat dosa dan maksiat. Takut maksudnya takut kepada Allah. Karena tadi disebutkan, dosa dan maksiat dilakukan oleh anak Adam itu disebabkan tidak adanya rasa takut atau kurangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau rasa takut itu sudah tidak ada, ikhwan fillah rahimakumullah, maka dia tidak akan pernah lagi merasa khawatir untuk berbuat dosa dan maksiat. Baik, ikhwani fiddin rahimakumullah. Yang dimaksud takut itu apa? Takut itu adalah rasa cemas. Ya, pertama, rasa cemas, rasa gundah, dan khawatir akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi rasa cemas, rasa khawatir, rasa gundah akan terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa takut dan khawatir tadi mengakibatkan pelakunya meninggalkan perbuatan yang haram. Meninggalkan perbuatan yang haram dan menjalankan perintah-perintahnya. Dengan rasa takut ini, ikhwani fiddin, seorang akan bergegas ya untuk melakukan berbagai macam ketaatan. Dan ini ikhwan fiddin rahimakumullah ya, ada 3 unsur di dalam hati dada ya jiwa manusia yang harus terpenuhi, yaitu rasa takut, kemudian rasa berharap, ya, kemudian rasa cinta. Ya, cinta, berharap dan takut ini harus ada di dalam hati manusia. Dan semuanya harus imbang. Rasa takut, rasa berharap, dan rasa cinta. Ini harus ada dalam hati manusia. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah menyebutkan takut dan berharap itu diibaratkan dengan 2 sayap seekor burung. Dia tidak akan bisa terbang sampai ke puncak, ya, sampai menuju tujuan tanpa adanya 2 ekor sayap, 2 sayap. Burung itu tidak akan bisa terbang sampai pada tujuannya tanpa 2 sayap. Begitu juga manusia. Manusia itu kalau tidak ada khauf dan roja, itu tidak akan bisa sampai ibadah yang betul-betul ibadah. Ibadah yang membawa kepada rasa khauf, rasa takut. Ibadah puncak ibadah. Jadi di dalam diri seseorang itu harus terpenuhi 3 ya, rasa takut dan rasa berharap. Dan ini harus bergandengan. Kemudian juga ada cinta. Yang sedang kita bahas di dalam ayat ini adalah takut. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu berkata, kadar rasa takut yang wajib dimiliki oleh seseorang hamba adalah seukuran rasa takut yang bisa mendorongnya melakukan hal-hal yang fardu dan menjauhi yang diharamkan. Ini yang pertama. Kadar rasa takut yang harus dimiliki oleh seorang hamba adalah rasa takut yang mampu mendorong seseorang untuk mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Ini pertama. Kemudian setelah itu, ini yang wajib ya. Kemudian yang berikutnya, mampu membimbing rasa takutnya itu membawa kepada seseorang ya
menjalankan sunnah-sunnah dan meninggalkan yang makruh. Ini kalau sudah bisa sampai yang seperti ini, Masya Allah, ini rasa takut yang sempurna. Dan rasa takut seseorang ini bertingkat, bervariatif. Tidak sama. Dan siapa orang yang paling takut kepada Allah? Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang paling berilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi, ikhwani fiddin, untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu ternyata butuh kepada ilmu. Tanpa ilmu seseorang tidak akan mungkin bisa takut kepada Allah dengan takut yang hakiki. Ya. Jadi harus punya ilmu, untuk takut kepada Allah saja harus punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu tidak bisa. Maka kalau ada orang yang tidak berilmu kemudian mengatakan saya takut kepada Allah, ini perkataannya ini penuh dengan kedustaan. Walaupun dia mengatakan saya takut kepada Allah. Karena untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu butuh kepada ilmu. Maka siapa orang yang paling takut kepada Allah? Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling mengenal Allah. Orang yang paling mengenal Allah, dialah orang yang paling takut kepada Allah. Kita sudah pernah menyebutkan di antara cara untuk bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Makanya Ustaz Subhan Bawazir kemarin mengatakan wajib bagi anggota MBI untuk mengenal nama-nama dan sifat Allah. Ya. Karena memang dengan itu, ikhwan fillah, seorang bisa takut kepada Allah. Dengan mengenali, dengan mempelajari nama-nama dan sifat Allah, seorang itu bisa takut kepada Allah. Ya bagaimana mungkin orang yang gak kenal Allah akan takut kepada Allah? Bahkan ada sebagian manusia, karena tidak kenal Allah, mereka berbuat dosa kepada Allah dengan sebab beralasan dengan nama-nama Allah. Ada orang yang berbuat dosa kepada Allah berdalil dengan Allah Maha Pengampun. Ya tidak? Dan ini banyak. Masa iya saya akan disiksa oleh Allah? Katanya Allah Maha Penyayang. Ya kan? Masa iya saya akan diazab oleh Allah? Katanya Allah Maha Penyayang. Masa hanya karena saya melakukan dosa ini dan itu, ya kemudian Allah siksa saya, dimasukkan ke dalam neraka. Berarti Allah itu, katanya Allah Maha Penyayang. Dan banyak orang yang berbuat dosa dan maksiat, mereka berdalil dengan itu. Berdalil dengan mengatakan bahwasanya Allah Maha Penyayang. Ini menunjukkan bahwasanya dia tidak kenal Allah secara keseluruhan. Dia hanya mengenali Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi dan tidak mengenali Allah dari sisi yang lain. Bukankah Allah itu punya sifat marah? Ya kan? Bukankah Allah juga akan mengazab orang-orang yang berbuat dosa? Maka Allah ciptakan surga dan neraka. Surga untuk orang yang taat, neraka untuk orang yang maksiat. Maka jangan pernah tertipu dengan sesuatu yang seperti itu. Karena ikhwan fiddin rahimakumullah betapa banyak manusia yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat hanya disebabkan karena tidak paham siapa itu Allah. Artinya apa? Artinya dia merasa aman. Merasa aman dari murkanya Allah. Apalagi kalau dibacakan dalil bahwasanya rahmatku mendahului marahku. Insyaallah ada dalil seperti itu. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului marahku. Ini dijadikan dalil untuk berbuat dosa. Sebenarnya dalil-dalil yang menyebutkan Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pemurah,
itu adalah dalil-dalil yang penempatannya, nama-nama yang penempatannya digunakan untuk orang yang, orang apa? Bertaubat dari dosa. Ya, ketika ada orang yang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, kemudian dia mau bertaubat, kita hibur dengan nama-nama ini. Maksudnya Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima taubat. Bukan dalil untuk membolehkan dosa dan maksiat, karena Allah Maha Penyayang. Insya Allah, betapa banyak orang yang beranggapan seperti itu. Sampai ada ungkapan, masa iya saya bisa masuk neraka gara-gara nginjak celana. Artinya musbil. Masa iya Allah akan mengadab saya hanya karena ini dan itu. Ya. Dan ini Masya Allah, ini namanya merasa aman dari murka Allah. Orang seperti ini adalah orang yang tertipu. Tertipu dengan apa? Dengan amal ibadahnya yang pertama. Tertipu dengan amal ibadahnya. Dia menganggap bahwasanya amalan-amalan ibadah yang dia lakukan mampu mendatangkan rahmat Allah. Ya, dia sudah tertipu dengan itu. Dia menganggap bahwasanya ibadah-ibadah yang sudah dia lakukan mampu mendatangkan rahmat Allah. Padahal demi Allah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ya. Kita tidak pernah tahu apakah ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Yang bisa kita lakukan hanyalah terus meminta kepada Allah. Agar Allah merahmati kita, memberikan rahmat kepada kita. Menjadikan ibadah kita sebagai sebab ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membanggakan amal-amal kita. Karena demi Allah, amalan-amalan kita ini ya belum jelas diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, ya. Takut itu adalah sebuah rasa di dalam hati yang harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap hamba. Dengan modal inilah kita bisa terdorong untuk bersemangat beribadah kepada Allah. Di antaranya modal ini, modal takut. Ya. Di antara modal yang bisa mendorong kita bersemangat beribadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah adalah rasa takut. Kalau di dalam hati manusia tidak ada lagi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka demi Allah dia tidak akan lagi peduli dengan perintah dan larangan Allah. Ya, sekali lagi dosa dan maksiat dilakukan manusia itu karena rasa takut yang ada di dalam hatinya dipertanyakan. Bahkan ya dosa-dosa itu dilakukan oleh orang-orang yang sholat. Padahal sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Tapi betapa banyak manusia yang melakukan sholat, tetapi mereka masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Menjerumuskan dirinya ke dalam perbuatan itu. Ini menunjukkan sholatnya tidak dibangun di atas rasa takut. Padahal takut itu adalah rasa yang harus ada di dalam dada-dada manusia. Ya, itulah tafsir dari surat Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Artinya apa? Takut. Artinya takut. Rasa takut kepadanya sehingga mereka pun melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian yang kedua dari ayat ini, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambahlah iman mereka. Ya. Syekh Al-Utsaimin
Beliau di dalam kitabnya Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan di dalamnya terkandung dalil bahwasanya seringkali seseorang lebih banyak mendapatkan faidah karena bacaan Al-Quran oleh orang lain daripada bacaannya sendiri. Kadang kita kalau baca Quran ya dengan sendiri, kita baca sendiri, kita nggak dapat faidah kecuali hanya merasa nikmat saja gitu. Tapi ketika Al-Quran itu dibaca oleh orang lain ya, kadang membawa faidah lain. Di antara ya faidah dari ayat ini, wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ya, bertambah iman mereka. Kadang bacaan orang lain itu bisa membawa faidah lebih buat kita. Makanya inilah pentingnya kita saling nasihat menasehati. Kadang kita baca buku, ikhwan, bukunya sama judulnya. Ya. Sama, kita di rumah belajar baca buku, misalnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Situ kan ada ayat, ada hadis. Ketika dibaca oleh sendiri, ya, dibaca sendiri gitu ya, efeknya kurang. Hanya sekedar wawasan saja. Ya kita bisa tahu. Ya. Tapi ketika dibacakan, disampaikan oleh orang lain, ya, kita duduk di majelis seorang ustadz, ya, kemudian dibahas, berbeda faidahnya buat hati kita. Bisa menambah, ya, menambah iman. Dan ini banyak yang seperti ini. Ini memang nyata. Dan ikhwan fiddin rahimakumullah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya ciri orang beriman, karakteristik penghuni surga itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Bertambah imannya, bertambah keyakinannya. Bukan bertambah pengingkarannya. Hari ini Masya Allah, banyak orang yang mengaku beriman kepada Allah, semakin dibacakan ayat-ayat Allah, semakin bertambah kufurnya. Ya. Buktinya apa? Buktinya ditentang dakwah salaf. Apa yang dibacakan, yang disampaikan oleh manhaj salaf? Apa yang dibacakan oleh manhaj salaf? Al-Quran dan sunnah. Ketika disampaikan, apa reaksinya? Bertambah iman? Alhamdulillah ada. Tapi kebanyakannya tidak, malah mengingkarinya. Dibacakan ayat tentang hijab. Dibacakan ayat tentang hijab. Apa reaksinya? Dibacakan ayat-ayat tentang tauhid. Mengesahkan Allah. Perintah mengesahkan Allah. Bagaimana reaksi manusia yang mengaku beriman? Ya. Dibacakan ayat-ayat tentang wajibnya beragama sesuai agamanya para sahabat. Bagaimana reaksi manusia? Dan orang yang beriman adalah orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Sebagian manusia beragama menerima Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan nafsu. Menerima Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan nafsunya saja. Namun apabila Al-Quran dan Sunnah itu tidak sesuai dengan nafsunya, dia tolak. Ya. Memilih-milih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang senantiasa bertambah imannya dan bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah dan dibacakan ayat-ayat Allah. Kemudian yang ketiga, dalam ayat yang kedua ini dari surat Al-Anfal, Allah menyebutkan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb-Nya, dan hanyalah kepada Rabb-Nya mereka bertawakal.
Apa itu tawakal, ikhwan fiddin rahimakumullah? Tawakal itu adalah kejujuran hati dalam menyandarkan. Kejujuran hati dalam menyandarkan hati. Dalam rangka terhindar dari madarat dan dalam rangka mendapatkan manfaat. Kejujuran di dalam menyandarkan hati dalam rangka mendapatkan manfaat, terhindar dari madarat. Dan tawakal kepada Allah itu yang wajib, bahkan itu tauhid, dan itu ibadah yang paling agung di antara ibadah-ibadah. Karena inti hidup kita adalah tawakal. Inti hidup kita adalah tawakal. Tawakal itu adalah ibadah yang tidak akan pernah bisa lepas dari hati kita. Karena itu adalah berjalan setiap waktu dan saat. Tawakal itu. Ya. Jadi ikhwan, tawakal itu adalah ibadah yang setiap saat berjalan di dalam hati kita. Terus. Tidak bisa lepas dari hati kita tawakal ini. Nah, kepada siapa kita tawakal? Kepada siapa kita gantungkan hati kita di setiap saat itu? Dan orang yang beriman adalah orang yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rangka mendapatkan maslahat, dalam rangka terhindar dari madarat, semuanya digantungkan hanya kepada Allah. Dan ingat, hidup kita ini setiap saatnya, setiap detiknya hanya menginginkan dua: mendapatkan maslahat, terhindar dari madarat. Ya kan, setiap saat begitu hidup kita. Ya, dalam berjalan, duduk, semua hidup kita itu. Nah, kepada siapa kita sandarkan hati ini? Makanya ibadah tauhid itu ikhwan, ya, ibadah tawakal ini, tauhid ini adalah ibadah setiap saat. Beda dengan sholat gitu ya. Kalau sholat kan ibadah yang dikerjakan pada waktu-waktu tertentu. Sholat itu ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Sholat 5 waktu di waktu tertentu. Sholat rawatib di waktu tertentu. Ya. Puasa juga demikian. Ibadah yang hanya dilakukan sebulan sekali, wajibnya. Setahun sekali, maaf. Zakat, haji, dan sebagainya. Ibadah-ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tapi kalau tawakal, ikhwan fillah, ya, tauhid ini ya, tauhid tawakal. Ini adalah ibadah setiap saat. Yang tidak bisa lepas dari hati kita walaupun 1 detik saja. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, ya, orang yang beriman itu adalah orang yang hanya bertawakal kepada Allah setiap saat. Dan inilah yang dimaksud dengan ahli tauhid yang sejati. Ketika dia mampu menyandarkan, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah di setiap kebutuhannya, dalam rangka mendapatkan manfaat atau terhindar dari madarat. Ingat sekali lagi, hidup kita setiap saat, setiap detiknya hanya menginginkan 2 hal, ya. Mendapatkan manfaat dan terhindar dari madarat. Hatta ketika kita duduk seperti ini pun. Ya. Apalagi ketika kita beraktivitas yang ekstrim. Tidak mau kita tertimpa sesuatu madarat. Kepada siapa kita gantungkan hati ini? Karena banyak sekali ikhwani fiddin manusia yang menggantungkan perkara-perkara urusan-urusannya itu ya bukan kepada Allah. Digantungkannya kepada dunia. Ada yang menggantungkannya kepada pekerjaan. Ada yang menggantungkannya kepada bisnisnya. Ya, ada yang menggantungkannya kepada suaminya buat istri. Ini disinilah ya tawakal kita dilihat. Ketika tertimpa atau ketika dia punya kebutuhan hajat yang amat besar, lihat kepada siapa kita langsung memanggil namanya. Siapa yang langsung kita panggil namanya? Apakah nama pekerjaan kita? Ya, ataukah nama Allah?
Makanya para ulama itu ikhwan fiddin rahimakumullah, sampai dalam perkara yang sepele pun mereka berdoa meminta kepada Allah sebagai bentuk tawakal kepada Allah. Sampai tali sepatu pun ya ketika mereka butuh, mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Pertama kali zat yang diminta adalah Allah. Ketika kita punya masalah di rumah ya, masalah ekonomi, siapa yang paling pertama kita gantungkan? Kepada siapa hati kita gantungkan? Masalah apa saja yang ada yang kita jalani. Pertama kali yang kita gantungkan hati kita ini kepada siapa? Maka orang yang beriman adalah menggantungkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nama lain di dalam hatinya kecuali Allah. Ya. Tidak ada nama lain di dalam hatinya kecuali Allah. Satu-satunya zat yang dia mintai sepanjang hayatnya. Yang dia sandari hatinya. Makanya orang yang bertawakal kepada Allah itu tidak akan mengeluh. Mengeluh di mana? Di medsos misalnya. Sangat anti kan mengeluh di medsos. Mengeluh ekonomi, mengeluh tentang suami, mengeluh tentang rumah tangga. Di medsos nggak mungkin orang tawakal kepada Allah. Jadi dia akan mengadukannya kepada Allah. Dia yakin dan percaya maslahat dan madarat hanya ada pada Allah. Ketika ada masalah, dia ingin masalahnya selesai, dia kepada Allah curhatnya. Jadi ikhwan ya, semakin besar tawakal kita kepada Allah, semakin akidah tauhid kita semakin baik. Semakin kecil tawakal kita, berarti akidah tauhid kita semakin kecil pula. Bahkan para ulama itu ikhwan saking menjaga dirinya, minta tolong sesuatu itu kalau bisa jangan sama manusia. Artinya apa? Artinya jangan sampai dia menggantungkan hatinya kepada orang lain. Dalam perkara sepele seperti mengambilkan buku, mengambilkan sesuatu, mereka ambil sendiri. Saking menjaga hatinya gitu. Menjaga hatinya agar tidak menyandarkan hati ini kepada orang lain. Hanya kepada Allah. Dalam perkara-perkara yang simpel, yang sepele pun mereka jaga. Dan ini ikhwani fiddin rahimakumullah, untuk bisa sampai pada tingkatan wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah lah bertawakal ya. Ini butuh proses panjang. Terus belajar ilmu akidah. Terus belajar ilmu akidah terus dan terus. Ya, di antaranya kita harus mengenali Allah Subhanahu wa taala. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah, ini adalah salah satu sebab seorang masuk surga tanpa hisab. Ya, karena memang untuk bisa sampai pada tawakal hanya kepada Allah, ikhwani fiddin, Masya Allah. Ya, butuh kepada ilmu. Ya. Butuh kepada ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertawakal hanya kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang mendirikan salat. Jadi orang beriman atau karakteristik penghuni surga adalah orang-orang yang mendirikan salat. Orang-orang yang mendirikan sholat ini ikhwan, tentunya yang pertama adalah sholat wajib. Mereka mendirikan sholat wajib. Dan ingat, orang yang mendirikan atau mengerjakan sholat wajib itu tidak mesti dibangun di atas keimanan. Ya. Orang yang mengerjakan sholat ikhwan, ini tidak mesti dibangun di atas keimanan. Orang munafik pun sholat. Hanya berhati-hati kita dalam masalah ini.
Akan tetapi ciri orang munafik ketika sholat itu terlihat jelas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, ya, berdirinya itu dengan malas. Nah, ini kalau sudah ada penyakit malas dalam sholat, ini ciri munafik. Ciri munafik. Sholat itu malas. Ya, kita pahamlah malas itu seperti apa. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas-malesan, diundur-undur, ini bahaya. Ini diantara ciri munafik. Jadi tidak mesti orang yang sholat itu langsung dinyatakan beriman. Artinya begitu. Karena orang munafik pun sholat. Akan tetapi orang munafik itu sholatnya ada cirinya. Apa diantaranya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka berdiri untuk sholat, berdiri sholatnya males. Males gitu, berat. Padahal Nabi SAW menjadikan sholat itu adalah sebuah aktivitas yang bisa menghibur dirinya dan merefresh. Kalau lagi banyak masalah, sholat. Kalau kita kalau lagi banyak masalah, gak bisa khusyuk Ustaz sholat. Padahal kalau Nabi ya, banyak masalah sholat. Jadi sholat itu adalah ibadah yang dijadikan ya ajang untuk apa? Berdua-duaan dengan Allah. Ya. Berkhalawat dengan Allah. Jadi kalau ada masalah justru sholat. Semakin banyak masalah semakin sholat. Harusnya begitu. Sholat tahajud, sholat malam. Ini ikhwan fiddin rahimakumullah, di antara tips agar sholat wajib kita ini bisa semangat dan bisa khusyuk. Tips yang paling utama di antara tips-tips yang ada adalah biasakan sholat malam. Sholat apa? Sholat malam. Tidak usah banyak-banyak untuk latihan. Sholat malam, demi Allah ikhwan. Sholat malam itu adalah ibadah orang-orang soleh. Kalau ditanya, Ustadz saya sholat tuh gak bisa khusyuk. Sholat malam. Di antara tipsnya sholat malam. Ya tentunya tipsnya banyak ikhwan. Kalau mau khusyuk sholat itu ya, pertama rukun iman yang 6 kuasai. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, ya, hari kiamat, qada wal qadar. Itu harus paham kita. Tidak mungkin bisa khusyuk kalau 6 ini nggak kuasai. Itu butuh panjang makanya. Kemudian kalau sudah itu juga ya diantaranya apa? Tadi sholat malam. Bangun di sepertiga malam terakhir. Lebih kurang dari sekitar 2:30 sampai adzan subuh. Cari waktu di situ. Kita bisa berdua dengan Allah. Syukur-syukur kalau bisa sampai ya 100 ayat kita baca. Orang yang hanya mengandalkan ibadah sholat wajib saja ikhwan, ya. Di dalam ibadah sholatnya yang dia andalkan hanya sholat wajib saja, ya. Bukannya tidak baik, akan tetapi efek kepada jiwa ini kurang. Hanya mengandalkan sholat wajib. Tidak ada sholat lain yang diandalkan. Apalagi sholat wajibnya kalau dia kerjakan dalam keadaan masbuk setiap sholat. Setiap sholat masbuk, terlambat. Setiap sholat, ya, gerusa-gerusu cepat-cepat. Tidak diawali dengan sholat sunnah dulu. Dia sholat, tapi Masya Allah sholatnya itu cepat-cepat. Berjamaah di masjid, tapi datang hanya pas langsung sholat. Habis sholat zikir sudah. Tidak lagi nambah-nambah dengan ibadah lain. Sholat lain. Ya, sholat seperti ini kurang ada rasa di hati.
Maka ikhwan fillah rahimakumullah ya, agar kita terhindar dari sifat munafik padahal kita mengerjakan sholat, maka kita harus ya senantiasa berusaha menambah sholat-sholat yang lain. Ya. Menambah sholat-sholat yang lain. Sholat rawatibnya jangan tinggal. Kemudian sholat malam jangan tinggal, walaupun hanya 3 rakaat. Berusaha sekuat mungkin untuk bisa sholat malam, ya, walaupun hanya 3 rakaat. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita bersama-sama dan tentunya ya ikhwan fillah ini semua tidak akan bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah ya. Maka oleh sebab itu kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah hidayah untuk senantiasa bisa beribadah kepada Allah dengan baik. Kemudian yang terakhir wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan. Dan ini sudah kita bahas dalam pembahasan ya surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk orang-orang yang betul-betul beriman. Dan inilah karakteristik ahli surga yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Dan untuk lebih memahami lagi, memperdalam maknanya lagi, silahkan ya kita baca-baca ya buku-buku para ulama atau mendengarkan kajian-kajian dari ustadz yang lain. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita sudah menunggu buka ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.